Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan awali pertemuan Aksi Advent Pembangunan 2024 dalam pertemuan pertama dengan tema Monsinyur Leo Sukoto dan Monsinyur Mikhael Komas Angkur yang memberdayakan. Kita awali tujuan dari pertemuan ini agar umat dapat mengenal sesanti dari Monsinyur Leo Sukoto, Scio Qui Credidi, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan sesanti dari Monsinyur Mikhael Komas Angkur, in verbo tuo, karena perkataanmu, dan juga mencermati unsur-unsur pemberdayaan yang telah dilakukan beliau agar dapat menjadi sumber inspirasi di dalam pemberdayaan umat. Kita masuk dalam kisah kehidupan dari Monsinyur Leo Sukoto. Beliau lahir di Desa Jali, Prambanan, Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 1920, ditabiskan sebagai imam pada tanggal 22 Agustus 1953, dan diangkat sebagai uskup pada tanggal 21 Mei 1970. Pada tanggal 17 Juli 1993, Monsinyur Leo Sukoto ditunjuk oleh Vatikan sebagai Administrator Apostolik et Nutum Sanctae Sedis di Keuskupan Bogor pasca mundurnya Monsinyur Ignatius Harsono karena alasan kesehatan. Ketika ditabiskan menjadi uskup, Monsinyur Leo mengambil sesanti Scio Qui Credidi, artinya aku tahu kepada siapa aku percaya, yang dikutip dari 2 Timotius 1 ayat 12. Seperti pada kerangka dasar, beliau memberdayakan paroki, di mana beliau mengatakan tidak boleh pastor paroki itu bertindak sebagai one man show, artinya semuanya dikerjakan sendiri. Jadi harus dilibatkan berbagai pihak, terutama umat, untuk membuat manajemen paroki yang baik. Di sini beliau membentuk DPP, Dewan Pastoral Paroki, dan DKP, Dewan Keuangan Paroki. Kemudian beliau juga melakukan pemberdayaan di Kuskupan dengan membentuk Kuria Kuskupan untuk membenahi pengelolaan keuangan rumah tangga keuskupan. Dan yang terakhir, beliau memberdayakan sumber daya manusia yang berkaitan dengan para imam, agar para imam mempunyai keterampilan, pengetahuan, kecakapan dalam memimpin dengan baik, dengan adanya seminar dan pelatihan-pelatihan, dan juga memulai pembangunan seminari yang lebih memadai untuk para calon imam. Kemudian kita melihat kisah kehidupan dari Monsinyur Mikhael Komas Angkur, lahir di Lewur, Manggarai Barat, Flores, 4 Januari 1937. Ditabiskan sebagai imam pada tanggal 14 Juli 1967 dan diangkat sebagai uskup pada 10 Juni 1994. Kemudian Monsinyur Mikhael memilih sesanti in verbo tuo yang dikutip dari Lukas 5 ayat 5 dengan artinya dalam firman-Mu, atau diterjemahkan karena perkataanmu. Karya-karya beliau yaitu berkaitan dengan pemberdayaan manajemen dengan menggunakan metode SWOT atau strength, kekuatan, apa yang menjadi kekuatan paroki, W-nya adalah weakness, apa yang menjadi kelemahan paroki, kemudian opportunity, apa yang menjadi peluang paroki tersebut bisa berkembang, dan treat, apa yang menjadi hambatan di dalam mengembangkan paroki. Dengan teknik metode SWOT atau SWOT ini diharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu misi visi dari keuskupan. Kemudian karya beliau yang kedua adalah pemberdayaan paroki yang berkaitan dengan paroki-paroki yang di Bogor. Tidak semua paroki di Bogor adalah paroki besar.
Maka paroki-paroki kecil pun dibantu keuangannya oleh paroki-paroki besar agar dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah pemberdayaan keuskupan. Beliau mengadakan Sinode 1 pada 21-25 Oktober 2002, di mana sinode ini adalah pertemuan uskup dengan para imam. Dan juga ada temu pastoral pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2007 di Keuskupan Bogor agar gerak pastoral keuskupan semakin terarah dan pemberdayaan umat semakin maksimal. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan berbagai unsur. Jadi di paroki atau di Keuskupan Bogor ini ada beberapa tarekat suster. Di antaranya adalah Suster Santo Fransiskus Sukabumi atau SFS. Juga tarekat CSE Carmelitarum Santi Ele. Monsignor Mikael mengajukan kepada Vatikan agar kedua tarekat ini mendapat pengakuan resmi sebagai tarekat religius. Sekarang kita masuk dalam bacaan kitab suci. Diambil dari Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, engkau pun akan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu. Karena pada waktu pertengkaran umat di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku dengan air itu di depan mata mereka. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang berada di depan mereka ketika berangkat perang dan pulang, dan yang memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan segenap umat, lalu lantiklah dia di depan mata mereka. Berilah dia sebagian dari wewenangmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim melalui bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya Yosua beserta semua orang Israel segenap umat itu akan berangkat, dan atas titahnya mereka akan pulang." Musa lalu melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan segenap umat itu. Ia meletakkan tangannya atas Yosua dan melantiknya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita akan melihat benang merah antara kisah kehidupan dan bacaan kitab suci, di mana di dalam kisah kehidupan, Monsinyur Leo Sukoto dan Monsinyur Mikael Komas Angkur telah melakukan berbagai pemberdayaan selama mengembalakan Keuskupan Bogor, berkaitan dengan pemberdayaan paroki, keuskupan, dan sumber daya manusia. Salah satunya di mana Monsinyur Leo Sukoto mempersiapkan uskup definitif untuk Keuskupan Bogor. Di dalam bacaan kitab suci atas perintah Allah, Musa juga melakukan pemberdayaan kepada Yosua untuk dipersiapkan sebagai penerusnya di dalam memimpin umat Israel.
Kita akan masuk dalam pertanyaan atau diskusi interaktif ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah membaca kisah kehidupan, apa yang menjadi sesanti Monsinyur Leo Skotto dan Monsinyur Michael Komas Angkur saat ditabiskan menjadi uskup, dan apa arti sesanti tersebut ya? Mungkin sebagai jawabannya tentu kita tahu Monsinyur Leo Skotto mengambil sesanti Scio Qui Credidi dan Monsinyur Michael Komas Angkur mengambil sesanti In Verbo Tuo. Kemudian yang kedua, pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh kedua Monsinyur tersebut semasa menjadi gembala utama Keuskupan Bogor? Tentu saja mereka melakukan pemberdayaan di tingkat paroki, di keuskupan, dan juga di tarekat. Yang ketiga, bagaimana kaitan sesanti Monsinyur Leo Skotto dan Monsinyur Michael Komas Angkur dengan berbagai pemberdayaan yang telah mereka lakukan? Tentu saja ketika kita mendengar dari kerangka dasar, mereka melakukan pemberdayaan berdasarkan pengalaman pribadi dengan Allah, kemudian melakukan transformasi diri, transformasi komunal, dan akhirnya membentuk berbagai pemberdayaan di paroki, keuskupan, bahkan di umat. Pertanyaan yang keempat, berdasarkan bacaan kitab suci, mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke gunung Abarim? Seperti pada bacaan itu, kita tahu bahwa Musa sudah lanjut usia dan Tuhan sudah mau memanggil dia untuk pulang. Yang kelima, apa permintaan Musa setelah mengetahui bahwa masa kepemimpinannya sudah selesai? Maka Musa meminta kepada Tuhan untuk mencari penggantinya. Dan yang keenam, bagaimana tanggapan Tuhan atas permintaan Musa tersebut? Dan Tuhan mengabulkan permintaan Musa. Yang ketujuh, pemberdayaan apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mengikuti perintah Allah dengan menunjuk penggantinya yaitu Yosua, kemudian dilantik Yosua di depan Imam Eleazar. Yang kedelapan, menimba inspirasi dari bacaan kitab suci, pemberdayaan yang dilakukan oleh Monsinyur Leo Skotto saat menjadi administrator apostolik et nutum Sanctae Sedis Keuskupan Bogor pasca mundurnya Monsinyur Ignatius Sarsono karena alasan kesehatan. Maka Monsinyur Leo Skotto meminta Monsinyur Michael Komas Angkur menjadi uskup definitif. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus untuk pertemuan pertama dari aksi Advent Pembangunan 2024 Keuskupan Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.